Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Munawwarah, mahasiswa STAI ANA 2 Kuala Tungkal dengan nomor induk mahasiswa 2121051. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas hukum dan HAM oleh dosen pengampu kami, Bapak Z. Haryanto, SHMH. Baiklah, langsung saja ke persoalan yang pertama. Jadi, setelah saya membaca artikel pada persoalan pertama tentang etika batubara memicu pelanggaran HAM, jadi saya akan menyimpulkan pendapat atau argumen saya mengenai kasus ini. Baiklah teman-teman, marilah sama-sama kita simak penjelasan saya berikut ini. Pelanggaran HAM biasanya banyak dilakukan oleh korporasi atau perusahaan yang meliputi kehutanan, perkebunan, pertambangan, minyak, dan gas bumi. Nah, permasalahan ini mulai dari lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi, konflik dengan masyarakat adat setempat, sehingga debu dan kebisingan yang menghantui masyarakat di sekitar lokasi. Daya rusak yang ditimbulkan dari pertambangan batu bara, mulai dari perusakan hutan, emisi karbon, dampaknya terhadap kesehatan, hingga lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Banyak kasus yang memakan banyak korban meninggal maupun cacat, hanya menerima kompensasi yang jauh dari memadai. Nah, jadi kesimpulan pendapat saya mengenai kasus ini, harusnya ada kepastian hukum mengenai sanksi terhadap perusahaan batubara dan sebaiknya membuat jalur khusus transportasi tambang batubara agar menghindari terjadinya kecelakaan lagi. Baiklah, langsung saja kita ke persoalan kedua, yaitu berikan satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi pasca lahirnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan memberikan argumen serta analisa. Baiklah, jadi di sini saya akan mengambil satu contoh, yaitu praktik kerja paksa atau perbudakan yang terjadi di Langkat. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih peraturan tentang kerja paksa. Nah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 mengenai pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 tentang penghapusan kerja paksa. Komisioner Komnas HAM mengatakan penghuni kerangkeng mendapatkan perlakuan kerja paksa dan tidak mendapatkan upah atas pekerjaannya. Ketua Migraner Aris Hidayah menemukan 2 sel di dalam rumah terbit yang diduga merupakan untuk memenjarakan 40 orang. Mereka bekerja di kebun sawit terbit selama 10 jam. Dalam sehari, para pekerja hanya diberi makan 2 kali sehari secara tidak layak dan tidak diberi gaji. Menurut Komisioner Komnas HAM, pembangunan kerangkeng tersebut bukan bagian dari penguatan keterampilan dan pembekalan para penghuninya. Jika penghuni kerangkeng tidak bekerja atau malas bekerja, dapat dikenakan sanksi. Sebelumnya, pada Rabu tanggal 2 Maret 2022, Komnas HAM mengatakan beberapa temuan mengenai tambahan jumlah korban meninggal, yang sebelumnya hanya 3 orang, bertambah menjadi 6 orang. Komnas HAM mengatakan terjadi kekerasan dan penyiksaan sehingga lebam dan luka pada penghuni penjara manusia tersebut. Diduga ada 19 orang yang terdiri dari anggota Ormas, TNI, Polri, hingga anggota keluarga terbit. Tadi merupakan analisa dari kasus kerja paksa atau perbudakan. Nah, gimana sih cara kita agar terhindar dari kerja paksa ini, yaitu seperti kita membuka usaha sendiri, usaha kecil-kecilan, dan melaporkan hal ini kepada pemerintah agar upah atau gaji dapat dinaikkan. Kemudian menjaga negara kita dari tenaga kerja asing dan meningkatkan upah kerja bagi para buruh, pembantu, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, karena kita di sini juga masih sama-sama belajar. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.